Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinahu liyajdadu imanan wa imanuhum ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Anak-anakku sekalian, pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkat rahmat dan hidayahnya yang telah dicurahkan kepada kita. Mudah-mudahan pada kesempatan ini Bapak akan memberikan sepatah dua patah kata atau istilahnya pencerahan, yang mana pada kesempatan ini yaitu akan menguraikan tentang kejujuran, amanah, dan istiqomah. Yang pertama, kejujuran. Di dalam agama Islam, kejujuran itu sangat diperlukan, terutama untuk menggali, untuk memberikan motivasi kepada kita apa yang artinya dengan kejujuran. Yang kedua, di dalam kejujuran itu, pernah kamu berbohong? Kenapa kamu berbohong? Sejak kapan kamu mulai berbohong? Siapa yang pertama kali mengajari kamu berbohong? Pernahkah kamu mencontek? Mengapa? Nah, di sini kalau di sekolah ada banyak kantin, ya. Pertanyaan yang refleksi, bagaimana perasaan kamu setelah berkata jujur atau bohong kepada orang lain? Bagaimana perasaan kamu jika orang lain tidak berkata jujur kepadamu? Bolehlah kita menyembunyikan kebenaran atas sesuatu yang kita sudah ketahui? Krisis kejujuran. Kualitas di tingkat kejujuran di Indonesia sangat rendah dan patut dipertanyakan. Berbagai perilaku ketidakjujuran dapat kita temui sekitar kita dengan mudah, mulai dari ruang lingkup pribadi kita sendiri, keluarga, sekolah, masyarakat, hingga kepada keramaian. Di sini krisis kejujuran dalam arti berkata bohong, mencontek atau plagiarisme, berlaku curang, fitnah, dan penipuan, KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Nah, krisis kejujuran di sini, adakah ketidakjujuran adalah hal yang wajar? Menurut kamu, apa penyebab kejujuran? Tidak. Siapakah yang harus disalahkan atas perilaku kejujuran? Nabi bersabda, as-sidqu, yang artinya berkata baik. Nah, dari Anas Abdullahi Mas'udin ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah. Dari Abdullah bin Mas'ud, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya jujur itu membawa kepada kebaikan dan kebaikan itu membawa kepada ke surga. Firman Allah di dalam surat Al-Baqarah, wala talbisul haqqa bil batili wa taqtumul haqqa wa antum muslimun. Dan janganlah kamu campur adukan kebenaran dengan kebatilan, dan janganlah kamu sembunyikan kebenaran sedangkan kamu mengetahuinya. Kejujuran di dalam pribadi Rasul, yang pertama al-amin. Al-amin artinya dapat dipercaya. Apa hikmah dari al-amin itu? Mendapat kepercayaan dari orang lain, mendapatkan banyak teman, dan mendapatkan ketentraman hidup karena tidak memberi kesalahan terhadap orang lain. Yang kedua, amanah. Nah, amanah di sini adalah terpercaya, dapat dipercaya. Amanah juga berarti pesan yang dititipkan dapat disampaikan kepada hak yang berhak. Amanah yang wajib ditunaikan oleh setiap orang adalah hak-hak Allah, seperti sholat, zakat, puasa, berbuat baik kepada sesama, dan yang lainnya. Amanah berkaitan dengan tanggung jawab. Orang yang menjaga amanah disebut juga yaitu orang yang bertanggung jawab. Sebaliknya, orang yang tidak menjaga amanah disebut juga adalah orang yang dolim. Amanah dan tanggung jawab di dalam firman Allah surat An-Nisa ayat 58, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, innallaha ya'murukum an tu'adul amanata illa ahliha. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu supaya kamu menyerahkan segala jenis amanah kepada ahlinya yang berhak menerimanya. Dan di dalam surat yang lain, surat Al-Anfal ayat 27,
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la takhunu Allah war rasulu wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasulnya, dan janganlah kamu mengkhianati amanah-amanah kamu sedangkan kamu mengetahuinya. Nah, di sini amanah, ya, amanah yang dipercaya kepada orang lain, jadi terus menerus. Jadi kalau kita sudah dipercaya sama seseorang, maka amanah itu wajib kita camkan. Jangan dirusak dengan kebutuhan. Di sini game standing amanah adalah, lihat, diumpamakan dengan kaki kura-kura diinjak kakiku lalu kena kaki kuda kuning. Orang yang semakin tahu pasti dia semakin tahu. Ular melingkar-lingkar atas pagar masuk ke kamar atau ditemukan Pak Umar. Di sini macam-macam amanah. Satu, amanah terhadap Allah. Amanah ini berupaya ketaatan akan segala perintah dan menjauhi segala larangannya. Firman Allah di dalam surat Al-Anfal ayat 27, Ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha war rasulu wa khunu amanatikum wa antum ta'lamun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengkhianati amanah Rasul, dan juga janganlah kalian mengkhianati amanah-amanah yang dipercaya kepadamu. Amanah dari Allah yang tadi, sholat. Maka sholat itu wajib dikerjakan oleh setiap muslim. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Banyak dalil-dalil yang berkaitan dengan sholat, ya. Di dalam hadis Nabi, awwalu ma yuhasabu abdul yaumal qiyamati as-sholat. Jadi pada hari kiamat yang paling dihisab adalah tentang sholat. Sekarang puasa berbagai macam, puasa wajib, puasa sunat dan sebagainya. Zakat, nah ini zakat bisa membersihkan harta. Zakat itu zakat wajib adalah zakat fitrah, zakat mal dan sebagainya. Sedekah, berkurban, mungkin kemarin kita sudah melaksanakan ibadah kurban dan lain sebagainya. Yang kedua, amanah terhadap sesama manusia. Amanah ini meliputi hak-hak antara sesama manusia. Misalnya ketika dititipi pesan atau barang, maka kita harus menyampaikannya. Innallaha ya'murukum an tu'addil amanata ila ahliha. Sesungguhnya Allah Subhanahu menyuruh kepada kamu menyampaikan amanah yang berhak menerimanya. Dititipkan barang, uang, maka kita wajib menyampaikannya. Yang selanjutnya, amanah kalau kita dijadikan pemimpin, nah, maka kita sebagai pemimpin harus amanah. Di sini Rasulullah SAW bersabda, An Ibni Umar an Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi wal imarul ladina 'alan nasi ra'in 'alaihi wa huwa mas'ulun anhu. Dari Ibnu Umar, Rasulullah bersabda, setiap kalian adalah pemimpin dan diminta pertanggungjawabannya atas kepemimpinannya. Seorang kepala negara adalah pemimpin dan akan diminta pertanggungjawaban perihal rakyat yang dipimpinnya, yang dipercaya orang lain. Yang ketiga, amanah terhadap diri sendiri. Amanah ini dijalani dengan memelihara dan menggunakan segenap kemampuan demi menjaga kelangsungan hidup, kesejahteraan dan kebahagiaan diri. Allah berfirman di dalam surat Al-Mu'min ayat 8, walladzina hum li amanatihim wa hadihim ra'un. Dan sesungguhnya orang yang beruntung adalah orang yang memelihara amanah dan janji-janjinya. Hikmah berikut amanah. Pertama, dipercaya orang lain ini merupakan modal yang sangat berharga dalam menjalinkan hubungan dan interaksi antara semua manusia. Yang kedua, mendapatkan simpati dari semua pihak, baik kawan maupun lawan. Yang ketiga, hidup dan manfaatnya khususnya bagi bapak kendaraan, umumnya bagi anak-anakku sekalian. Wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah. Nasrum minallahi wa fatun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.